Ya, senang sekali bisa berdiri di sini. Tadi begitu pertama saya masuk, saya merasa nyaman sekali, bagus. Ada satu perasaan yang unik, seperti pulang ke rumah atau masuk ke rumah. Ya, terima kasih untuk itu kesempatannya. Saya akan ceritakan pengalaman hidup saya 15 tahun terakhir ini. Jadi tadi saya senang berbincang-bincang dengan Pak Yohanes, ya. Ini adalah pengalaman hidup saya 15 tahun terakhir ini. Tahun 2006, atas pimpinan Tuhan, saya dan istri mendirikan PD Gloria di rumah. Persekutuan Doa Gloria. Dan Tuhan menyertai, Tuhan berkenan. Sehingga dalam waktu 1, 2 tahun, 3 tahun, kebaktian Persekutuan Doa Gloria bisa dihadiri oleh beberapa ratus orang. Itu di rumah. Kebetulan kami tinggalnya cukup dekat dengan rumah Pak Budiman. Pak Budiman di Blok B, saya di Blok C di Intercon. Di salah satu kebaktian, puncaknya itu sempat mencapai 1.000 orang. Itu kejadian di tahun 2007 dan 2008 sampai 2009. Secara duniawi, itu kelihatannya wah dan luar biasa. Namun sesungguhnya itu semua adalah campur tangan Tuhan. Bagaimana mungkin satu PD di rumah bisa menggerakkan atau mengundang atau menghadirkan ratusan orang sampai 1.000 orang. Itu parkiran sudah nggak tahu kemana-mana. Itu 3 tahun pertama dari 15 tahun pengalaman hidup saya yang akan saya sharingkan. Tahun 2009, bulan Juni, saya di penjara. Saya di penjara mulai dari Polres, kemudian Cipinang, kemudian sampai ke Sukamiskin. Saya lihat di sini ada beberapa teman-teman lama saya, mungkin mereka udah tahu, tapi ada juga teman-teman baru yang mungkin belum tahu ya. Saya di penjara, Bapak-bapak. 9 tahun. Ya. 9 tahun, saya cuma ringkas saja, saya bersalah karena memberikan suap komisi proyek kepada pejabat. Karena itu saya di penjara. Tinggal di rumah yang luasnya 2.000 meter, berpindah ke sel yang luasnya, saya pernah ngalamin sel yang agak besar, itu 12 meter kira-kira, 3 kali 4. Saya pernah ngalamin juga sel yang luasnya hanya 5 meter persegi. Jadi 2 kali 2,5. 9 tahun di penjara, secara fisik tidak mudah, Bapak-bapak. Tidak mudah. Oke. Tetapi saya harus ceritakan apa adanya. Saya mengalami pengalaman hidup
Tadi Pak Yohanes ada menggunakan istilah itu. Pengalaman hidup yang begitu nyata. Pengalaman ini saya yakin teman-teman juga baru-baru ini ngalamin. Karena pandemi. Ya. Pasti teman-teman ngalamin semua. Ya, merasa seolah-olah di penjara. Gara-gara dulu kita kenal PSBB atau PPKM sekarang. Nggak boleh keluar. Kalau di luar negeri malah lockdown. Teman-teman pasti merasa tersiksa sekali. Pengen keluar nggak boleh, pengen keluar takut. Nah saya di penjara sama Pak. Lebih parah lagi. Ada satu pengalaman yang harus saya bagikan kepada semua orang. Dimanapun saya berada, saya akan ceritakan. Tinggal di rumah yang besar, atau tinggal di dalam sel yang kecil. Kalau hati kita damai, kalau hati kita sejahtera, aneh tapi nyata, saya ngalamin, itu nggak ada bedanya. Bapak-bapak, saya yakin di antara yang hadir ada yang rumahnya besar. Tapi pada saat hati kita nggak beres, pikiran kita kacau, rumah yang besar itu pun seperti neraka. Saya ngalamin juga. Saya ngalamin. Sebaliknya saya juga ngalamin tidur di sel bertahun-tahun, ada sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran saya. Itu yang saya alamin. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan. Sungguh saya alamin. Dan saya tahu persis itu karena belas kasihan Tuhan. Tuhan kasihan sama Suryadi. Tuhan sayang sama saya. Saya tahu. Saya tahu itu. Dan sebagian mungkin tahu, sebagian enggak. 9 tahun saya di penjara, PD Gloria masih jalan secara ajaib. Istri saya dan pengurus-pengurus dengan setia melayani. Tentu jemaatnya berkurang. Tinggal 150 sampai 200-an. Sampai kira-kira sebelum pandemi kita masih jalan. Ya, kita masih kebaktian. Lalu setelah pandemi bulan Maret 2020 PSBB pertama kita sudah enggak kebaktian, tapi masih ada lewat Zoom meeting. Zoom meeting masih ada sekarang, rata-rata minimum 50 sampai 70 yang ikut, dan banyak dari satu screen, satu laptop itu ada 2 orang, suami istri. Jadi 70-80 orang masih ada, mungkin lebih. Dari 9 tahun di penjara, saya mengalami banyak sekali pengalaman hidup. Tadi meminjam istilah Pak Yohanes tadi ngomong. Pengalaman hidup yang begitu nyata. Tidur di dalam sel yang ukurannya sempat itu 9 meter persegi, 3 kali 3. Ada 2 kali 3. Itu semua saya alamin. Dan ada damai sejahtera. Tidak merasa sel itu kecil. Ini benar saya alami.
dan tidak merasa tertekan karena nggak bisa keluar. Tetapi tentu saya harus ceritakan apa adanya. Tidak selalu begitu. Kalau imannya lagi down, aduh stres. Itu betul. Ada itu. Jadi tidak all the time peacefulness itu ada di hati, di pikiran, enggak. Tapi most of the time, kebanyakan saya ngalamin itu. Dan itu saya percaya. Karena ada doa dari teman-teman. Ada dukungan doa yang tak henti-hentinya yang saya terima. Dari rumah, dari persekutuan doa Gloria, dari gereja-gereja, dari full gospel, dan lain-lain. Itu sangat menguatkan. 3 tahun sebelum dipenjara, 9 tahun setelah dipenjara keluar, saya singkat saja. Pulang ke rumah 2 Agustus 2000, 3 tahun yang lalu, 18. Jadi saya bebas itu 1 Agustus 18. 18. Pulang ke rumah 28-18. 38-18 tanggal 3 kami mengadakan ibadah syukur di rumah. Waktu ibadah syukur pertama itu Jumat malam, kumpul teman-teman itu dari KUL, katanya yang GBI punya KUL, acara kayak persekutuan doa KUL. Ada hadir 60-an orang atau berapa kami, teman-teman ikut mengucap syukur. Ada satu teman, saya nggak sebut nama, saya yakin beberapa orang di sini kenal, pernah member di Tomang, pernah member di Intercon, dia datang dengan membawa hati yang penasaran. Dan dia yang ngomong, kita teman, oke? Teman dia ngomong, Suryadi ya, gue lihat lu kok kayak dulu aja, katanya. Oh ya? Memang menurut Bapak gimana? Lu kan di penjara sekian tahun. Nah, iya. Ya, puji Tuhan lah, Tuhan jaga aku Pak, Tuhan kasihan sama aku. Kurang lebih dialog kami begitu. Terus ada satu kalimat dia, ini teman, tapi dia benar-benar lugu apa adanya dia ngomong. Suryadi ya, iya. Gue nggak ngerti ya, lu punya rumah ini kok masih sama ya seperti dulu? Seperti 10 tahun, 12 tahun yang lalu, kok masih bagus ya? Oh pikir ini sudah jadi rumah hantu. Ada kata rumah hantu keluar. Karena saya Suryadi di penjara 9 tahun. Jadi teman-teman, saya merenungkan, saya tidak sakit hati loh. Ini teman, saya cuma sharing, ini teman. Dan saya tahu dia ngomong apa adanya. Oke? Jadi saya jadi ingat di Ulangan, waktu Tuhan mimpin Musa dan bangsa Israel, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak rusak. Kasut di kakimu pun tidak rusak. Saya yakin 100% Tuhan pelihara. Bukan saja rumah saya. Persekutuan doa, Gloria. Istri saya, anak, mantu, cucu. Walaupun saya 9 tahun di penjara. Itu saya bisa pastikan itu Tuhan yang pelihara. Itu 9 tahun, jadi 3, 9, nah ini 3 tahun setelah bebas. 15 tahun ini boleh saya ringkas, itu seperti pengalaman hidup bersama Tuhan Yesus. Perjalanan
di padang gurun. Ada up, ada down, sampai bottom. Sekarang kata orang mulai pelan-pelan naik. Itu pun saya tahu Tuhan yang menyertai. Saya tahu persis itu. Karena ini banyak teman-teman namanya full gospel businessman, ini orang-orang usaha. Jadi saya pun cerita sedikit usaha. Saya balik kantor satu ruko samping tol, puji Tuhan masih ada. Dulu sebelum di penjara, karyawan sempat capai 1.000 orang lebih, ada proyek konstruksi dan lain-lain. Setelah di penjara, perusahaan itu tutup, masih ada satu lagi, terus kita berusaha survive, anak-anak dan direktur lama, mereka kelola kantor kecil, satu ruko, 3 lantai, samping tol, Kebun Jeruk, Jalan Arjuna itu. Atas campur tangan Tuhan yang ajaib, 1 tahun setengah, 1 tahun nggak sampai setengah itu, saya pulang 2018, 2019 kami pindah satu gedung kecil. Ya, tapi kira-kira 5-6 kali lebih besar dari satu ruko kemarin. Karyawan juga dari 30-an jadi sekarang 130-an, 140-an orang. Dan ini kita lewatin melalui masa pandemi yang luar biasa. Ya. Apakah sekarang sudah naik sekali? Enggak. Masih dalam padang gurun. Jadi penuh dengan pencobaan-pencobaan. Satu firman yang teman-teman pasti udah tahu, udah hafal, itu di Korintus. Katanya Tuhan menegaskan, pencobaan-pencobaan yang kita hadapi atau alami itu semua pencobaan biasa. Ya, tidak akan melewati kekuatan kita, pasti itu. Saya alamin itu, pasti dan berat. Ya, tahu itu, di penjara 9 tahun apa kurang berat ya? Oke? Ya, bisnis sempat hampir hancur. Tapi sekarang pelan-pelan Tuhan pulihkan. Oke? Dan saya juga mengkonfirmasi, ya toh, Tuhan tidak akan membiarkan saudara dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu engkau dicoba, Tuhan memberikan jalan keluar. Saya alamin itu. Saya alamin. Tuhan kasih jalan. Termasuk waktu itu ada sedikit, karena saya di penjara, itu ada satu fasilitas kredit saya itu default, Tuhan jaga supaya nggak dieksekusi. Terus begitu saya keluar dalam waktu 1 bulan kurang, Tuhan sudah sediakan seorang teman yang 10 tahun ada di Gloria. Bantu, dia orang bank, bantu selesaikan. Tuhan sudah sediakan jalan keluar. Itu saya alamin. Tadi Pak Yohanes juga ngomong, barang siapa ku kasihi, aku tegur dan ku hajar. Nah ini saya belajar ini. Sebab itu relakanlah hatimu. Ini saya belajar ini. Dan bertobatlah. Ini saya belajar. Untuk merelakan hatiku. Dan saya juga ngalamin apa yang ditulis di dalam Ayub. Mataku sendiri menyaksikan Tuhan. Bukan orang lain, bukan kata siapa lagi. 15 tahun. Up and down, down, down to the earth. Pelan-pelan ditarik ke atas. Izinkan saya menutup sharing saya, 15 tahun hidup bersama Tuhan dengan satu ayat dari Efesus 3. Aku berdoa supaya saudara-saudara sekalian bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus.
dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu sekalian dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah Tuhan kita yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Tuhanlah segala hormat dan kemuliaan dan puji-pujian kini dan sepanjang segala masa. Amin.